Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ekawati, perwakilan reviewer dari kelompok 1 bersama rekan-rekan saya yaitu Femi Septiani Deborah, Hadiyatun Sahira, Sultan, Afika Dwi Nur Septiani, dan Nurul Aulia Putri. Di mana pada kesempatan ini saya sebagai perwakilan reviewer kelompok 1 akan mempresentasikan artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Fatimah dan Dini Anggreni Dewi dengan tema pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter dan jati diri anak bangsa. Next. Nah, untuk artikel jurnal ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Next. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu abstrak. Pada bagian abstrak ini, kami sebagai reviewer melihat ada 4 bagian atau 4 poin penting yang terkandung di dalamnya. Diawali dengan tujuan, untuk poin pertamanya, kemudian ada metode penelitian, kemudian hasil penelitian, dan terakhir terdapat kesimpulan. Next. Jadi untuk critical review-nya, di sini ada 4 bagian yang harus terdapat dalam abstrak ini, yaitu yang pertama tujuan, metode, hasil penelitian, dan terakhir kesimpulan. Jadi bisa dibilang abstrak ini sudah tergolong dalam kategori yang sempurna. Dilatar belakangi oleh Pancasila mengalami ketimpangan-ketimpangan yang mengakibatkan pudarnya nilai-nilai Pancasila. Akhirnya, penulis dan peneliti ini berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan mengangkat 2 permasalahan. Yang pertama, mengapa Pancasila berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan yang kedua, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke generasi muda agar membentuk karakter bangsa yang baik. Tujuannya adalah membahas tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam membangun karakter jati diri anak bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Untuk critical review yang dapat kami berikan, apakah sudah pas untuk artikel jurnal ini? Jawaban kami, pendahuluan ini terlalu padat juga terlalu panjang. Karena idealnya itu pendahuluan berkisar sekitar 10-20% dari total tulisannya. Next. Nah, untuk metode penelitian, peneliti dan penulis ini mengambil 2 metode. Yang pertama, studi literatur dan pendekatan kualitatif. Studi literaturnya itu dengan menggunakan metode studi pustaka dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dan yang kedua, pendekatan kualitatif. Karena dalam artikel jurnal ini terdapat data yang dipaparkan berupa deskripsi yang diuraikan dalam bentuk pernyataan. Untuk critical review-nya, apakah terdapat rancangan penelitian yang sesuai dengan tujuan? Jawaban kami yaitu tidak, karena metode penelitian hanya memuat studi pendahuluan atau kajian literatur dan pengumpulan data primer dan sekunder. Jadi yang seharusnya itu pada bagian ini menjelaskan metode studi pustaka tentang penulisan konsep yang berkaitan dengan penelitian dan pendekatan kualitatif. Yang keempat ada hasil pembahasan. Ya, teman-teman bisa simak dari apa yang kami paparkan, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan melalui pembelajaran dalam dunia, pendidikan juga penciptaan lingkungan bersuasana Pancasila
yang dikenal dengan Kampung Pancasila. Selanjutnya, penerapan dalam dunia pendidikan dapat disisipkan pada setiap mata pelajaran, lingkungan sekolah yang mendukung, dan mencontohkan perilaku yang baik. Penerapan dalam Kampung Pancasila dapat diajarkan mengenai nilai-nilai kehidupan yang harus dilaksanakan sesuai Pancasila seperti hidup gotong royong, toleransi, rukun, dan musyawarah. Untuk critical review untuk hasil dan pembahasan ini, apakah analisis dan perhitungan akurat dan sudah jelas? Jawaban kami ya, karena semua analisis dituliskan dengan jelas. Formulasinya pun ditulis berurutan dan dapat dipahami. Bagian terakhir ada kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini, untuk critical review-nya, apakah kesimpulan secara akurat merefleksikan hasil penelitian? Jawaban kami, ya. Penulis atau peneliti melaporkan sesuai dengan hasil penelitiannya. Karena permasalahan pada pendahuluan pun dapat direfleksikan dari kesimpulan ini. Di mana pada kesimpulan ini, penulis atau peneliti melaporkan sesuai dengan hasil penelitian telah diperolehnya. Selain itu, bagian permasalahan dalam pendahuluan juga sudah terjawab pada bagian kesimpulan ini, di mana alasan Pancasila berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah dituliskan. Dan yang kedua, permasalahan yang kedua itu cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar membentuk karakter bangsa yang baik. Itu juga sudah terjawab pada kesimpulan ini. Sekian dari presentasi review kami dengan judul pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter dan jati diri anak bangsa yang ditulis oleh Fatim Dini Anggreni Dewi. Jadi untuk materi selanjutnya itu, pembacaan kesimpulan yang akan dilakukan oleh rekan-rekan kelompok saya. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Saudari Femi untuk membacakan kesimpulannya. Kepada Saudari Femi, saya persilahkan untuk membacakan kesimpulannya. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Sultan untuk membacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil kesimpulan saya. Artikel ini sangat perlu diterapkan agar penerapan dalam dunia pendidikan dapat disisipkan pada setiap mata pelajaran, lingkungan sekolah yang mendukung dan mencontohkan yang baik. Penerapan dalam Kampung Pancasila dan diajarkan mengenai nilai-nilai kehidupan yang harus dilaksanakan sesuai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, rukun, dan musyawarah, serta menyadarkan atau memberi gambaran pada generasi muda yang akan datang. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Hadiatun Sahira, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberi. Kesimpulan saya yaitu Pancasila merupakan pandangan dalam membenahi tata hidup, dan Pancasila juga dinilai yang paling tepat untuk keberlangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara. Dengan mengimplementasikan Pancasila, kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam satuan pendidikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali. Selanjutnya kepada Saudari Nurul Aulia Putri, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan terciptanya implementasi nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa dan bernegara
harus dimulai sejak dini. Seorang anak akan mencerminkan atau mencontohi apa yang mereka lihat. Contohnya seperti implementasi nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong, saling membantu, dan jujur. Jika mereka melihat itu semua, dengan sendirinya mereka akan melakukannya karena kebiasaan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Atika Dwi Nursetyani, saya persilahkan. Adanya pengaruh globalisasi juga mempengaruhi nilai-nilai Pancasila sehingga masyarakat tidak menyadari akan ketimpangan yang telah diperbuat. Globalisasi ini membawa dunia kepada kehidupan yang lebih berwarna dengan adanya kecanggihan teknologi pembaruan. Dampak yang diakibatkan dari adanya arus globalisasi adalah adanya perilaku kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan yang terjadi pun tidak sesuai dengan norma-norma dan moral kehidupan yang berlaku dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kepada Saudari Femi Nursetyani, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesimpulan dari artikel ini yaitu dampak yang diakibatkan dari arus globalisasi merupakan adanya perilaku kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan negara yang menyimpang dari nilai Pancasila. Beberapa penyimpangan yang terjadi dapat mengikis pada rendahnya karakter bangsa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan yang terjadi saat ini mendesak generasi bangsa harus memiliki perhatian dalam karakter yang sesuai dengan Pancasila. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan menurut saya sendiri. Menurut pendapat saya, setelah menyimak artikel jurnal ini, jadi peran Pancasila dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat besar untuk kita terapkan. Dan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui dunia pendidikan dan kampung Pancasila, kita dapat menjalani kehidupan yang harmonis dan hal ini juga dapat membentuk karakteristik yang baik. Karena kita paham betul bagaimana halnya keberlangsungan hidup jika tanpa adanya aturan-aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari, maka akan banyak hal negatif yang akan terjadi hingga merusak generasi-generasi mendatang. Jadi itulah pentingnya nilai-nilai Pancasila untuk menyeimbang keberlangsungan hidup di tengah-tengah arus globalisasi yang akan terus terjadi dan tak dapat kita hindari. Baik, sekian dari hasil presentasi review jurnal artikel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.